Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryadi Salam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ataupun memberikan tutorial cara menginstal dan memainkan Minecraft Education Edition. Cara penginstalannya cukup mudah, kita hanya perlu mencari pada menu pencarian di Google, kita klik saja Minecraft Education Edition. Nah, di sini sudah ada ya. Kita klik saja. Nah, kita pilih yang paling atas di sini. Minecraft Education Edition, homepage resmi dari Minecraft Education Edition. Nah, untuk mendownload kita perlu klik di bagian ini di menu download. Nah, untuk Windows kita bisa mengunduhnya di sini ya. Nah, kebetulan saya sudah mengunduh aplikasinya, jadi saya tidak perlu mengunduhnya kembali. Ukurannya sekitar 300-an MB ya, cukup besar karena ini merupakan game survival ya. Nah, nanti untuk penginstalan cukup mudah sekali. Jika filenya sudah terdownload, tinggal klik lanjutkan, dan kalau sudah selesai nanti kita diminta untuk mengklik selesai atau finish ya. Kalau sudah terinstall, nanti akan muncul shortcut seperti ini, Minecraft Education Edition. Nah, ini sudah bisa kita mainkan ya. Coba kita buka gamenya. Nah, ini masih loading untuk masuk ke gamenya. Untuk jendelanya bisa kita atur kecil maupun besar ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau lebih puas ya bisa kita atur yang lebar saja. Nah, di sini pertama kali kita masuk di menu game, kita diminta untuk login dengan akun atau email dari Microsoft ya. Kebetulan di sini saya sudah pernah login, jadi saya bisa gunakan email saya, email Microsoft-nya, dan kita diminta untuk memasukkan password kita. Nah, jika sudah masukkan password, kita tinggal klik sign in. Nah, masih loading. Nah, sudah masuk ke gamenya ya. Nah, setelah login di awal, ini adalah tampilan dari menu awal Minecraft. Di sini ada menu main, ada baru dan unggulan, pengaturan dan ganti akun. Di menu main di sini kita nanti bisa bermain, baru dan unggulannya ada fitur-fitur baru dari Minecraft, pengaturan, nanti ada pengaturan gameplay, kontrol dan lain sebagainya. Ini ada ganti akunnya. Ganti akun ini bisa kita beralih ke akun yang lain. Nah, di sini adalah tokoh ataupun player yang nanti akan kita mainkan. Ini bisa kita ganti dengan mengklik tombol di bawahnya ini. Nah, kita bisa ganti-ganti ya sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini saya menggunakan Iza yang tentara ya atau soldier. Nah, kalau sudah nanti kita klik konfirmasi ya. Konfirmasi seperti ini. Klik konfirmasi. Karena saya sudah menggunakan, jadi saya tidak perlu klik konfirmasi. Kemudian di sini sebelum kita memainkan gamenya, alangkah lebih baiknya kita lihat dulu di pengaturan. Nah, apakah nanti sudah cocok dengan kontrol di perangkat kita. Nah, untuk di menu pengaturan ada banyak sekali ya, ada menu kontrolnya, kemudian untuk pengaturan umumnya juga banyak. Yang terpenting di pengaturan umum adalah bahasa. Nah, kalau kita cocok dengan bahasa Indonesia, kita dapat menggunakan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris ya bahasa Inggris. Kita sesuaikan saja dengan apa yang kita inginkan ya. Kemudian tidak kalah pentingnya di sini ada kontrol. Jika kita menggunakan laptop, kita atau PC, kita dapat menggunakan keyboard dan mouse. Kalau misalkan kita menggunakan laptop dengan bantuan stick, kita klik yang ini. Kalau laptop kita touchscreen ya, kita bisa menggunakan sentuh ini ya. Nah, kalau kita menggunakan keyboard dan mouse, di sini ada menu-menu perintah yang nanti kita gunakan dalam game. Di sini kita cek saja, di sini yang terpenting adalah nanti pergerakan playernya ya. Di sini ada menyamping kiri itu ada A, menyamping kanan D, jalan mundur S, jalan maju W. Nah, sepertinya dari letak di keyboardnya itu sudah cocok untuk pergerakannya nanti, jadi tidak perlu saya ubah. Nah, di sini ada macam-macam
perintah yang sudah diatur secara default ya oleh gamenya. Jadi saya kira ini sudah cocok sekali dengan permainannya nanti. Kemudian itu saja untuk pengaturan, kita bisa langsung main saja. Di sini ada banyak menu. Kalau kita ingin memulai baru, kita bisa klik buat baru. Kalau kita memainkan yang sudah ada di game, kita bisa klik template ya. Nah, untuk di awal kita bisa gunakan menu template dulu. Nah, di sini ada Minecraft tutorial. Kita bisa klik Minecraft tutorial. Kalau kita klik main, di sini ada 3 menu ya. Kalau kita klik main, nanti kan kita akan main sendiri. Kalau nanti kita klik host, maka akan menjadi host atau istilahnya pemegang kendali game ya nanti. Kemudian untuk buat baru berarti nanti kita membuat baru ya. Kemudian kita klik main saja di sini untuk awalnya. Nah, ini kita menunggu dulu untuk masuk ke wordnya. Kita nanti nunggu sampai garis-garis ini penuh. Nah sudah penuh ya. Maka kita sudah dapat masuk ke gamenya. Nah, ini dia untuk menu awal di gamenya. Titik awal di gamenya ada di sini ya. Jadi di sini ada kontrolnya tampil di layar sebelah kiri. Di sini kita bisa klik H ya, klik H untuk menampilkan dan klik H untuk menyembunyikan. Ada W untuk ke depan, S untuk ke belakang, D ke kanan, A ke kiri, spasi lompat, E kan. Kemudian ada T membuka menu obrolan, bisa klik C nanti untuk membuat kode di blok Python atau JavaScript-nya. Kemudian ada shift untuk menyelinap atau sembunyi ya. Oke, kita bisa langsung di sini ada masternya ya. Kita bisa klik kanan untuk membuka petunjuknya di sini. Bersiap untuk melompat di Minecraft, dunia Minecraft. Kita nanti dapat berpindah-pindah, berenang, melompat, memanjat dan lain sebagainya ya. Istilahnya ini hanya sebuah petunjuk saja. Bisa kita langsung saja kita bisa bergerak dengan huruf W untuk maju ke depan. Nah, untuk merusak ataupun menghancurkan blok-blok ini bisa kita klik di mouse-nya saja di sini, klik di panjer saja ya atau di hold. Kita maju saja di sini sesuai dengan petunjuknya. Nah, di sini kita ikuti saja karpet merahnya. Nah, di sini kita sudah sampai di sini. Nah, ini kita diminta untuk membuka pintu ya, sudah ada pintu. Di sini kita ada keterangan bahwa kita harus mengklik kanan dari tuas yang ada di atas pintu. Nah, kita klik kanan. Nah, sudah terbuka. Nah, di sini kita diminta untuk menghancurkan blok-bloknya ya. Di sini kita bisa hancurkan juga ini apa namanya? Obor. Nah, ini kita bisa hancurkan, kita klik kiri aja terus menerus nanti akan hancur sendiri. Nah, di sini kita hancurkan saja ini. Nah, sudah kelihatan ya jalannya. Nah, kita maju, bisa maju. Bisa maju. Di sini kita ikuti saja jalan dari merah. Nah, ini airnya ya, kita bisa berenang juga selain berjalan. Kita bisa ikuti jalan merahnya saja. Nah, di sini kita diminta untuk menggunakan blok yang sudah kita hancurkan tadi ya. Caranya adalah dengan mengoperasikan scroll yang ada di mouse ya. Kita bisa letakkan pada blok yang sudah kita hancurkan tadi. Nah, kita klik kanan untuk meletakkan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk maju kita bisa klik W maju, kemudian kita letakkan lagi di sini ya. Nah, kita bisa ke atas ya. Oke, kemudian di sini kita bisa klik W untuk memanjat. Nah, di sini sudah sampai di stage 2 ya, di sini keterangannya. Nah, kita diminta untuk menghancurkan pohon. Nah, selanjutnya kita ikuti saja ini jalan kuning-kuningnya. Nah, di sini ada 2 expert. Di sini kita bisa klik kanan supaya mengetahui petunjuknya. Di sini kita diminta untuk mencari item dan bisa kita simak di inventory-nya ya.
Nah, bisa mengklik E untuk membuka inventory-nya. Nah, contohnya di sini ada blok-blok di sini ya, bisa kita hancurkan dan kita ambil saja di sini. Nah, hancurkan di sini ya. Nah, intinya seperti itu untuk game Minecraft-nya. Nah, ini ada banyak persediaan. Nah, untuk membuat alat kita bisa lihat di sini ya. Misalkan kita membuat mangkuk, itemnya adalah di sini papan kayu 3 letaknya di sini. Kemudian untuk membuat lempeng kayu kita bisa meletakkan 3 blok di sini. Kemudian sebagai contoh kita bisa ini adalah kombinasi untuk pembuatan alat ya. Intinya seperti itu. Untuk yang merah-merah ini belum bisa kita ambil ya. Nah, itu saja untuk Word tutorial dari Minecraft. Untuk selanjutnya, selain kita dapat belajar sendiri atau memainkan sendiri, kita juga dapat memainkannya bersama teman-teman kita. Ya, coba kita praktekkan ya. Kita praktekkan, kita juga bisa bermain dengan teman-teman kita atau kita namakan sebagai multiplayer. Nah, misalkan kita bisa bermain sebagai host ya. Kita bisa bermain sebagai host. Kita bisa buat baru saja. Nah, di sini misalkan kita melihat di pengaturan dulu, di sini ada mode permainan atau level permainannya. Kalau bertahan hidup berarti nanti kita akan bermain seperti nyata ya. Kita harus bisa bertahan hidup, bisa mencari sumber makanan, kita bisa membuat api unggun dan lain sebagainya. Kalau mode kreatif nanti lebih simpel, kita bisa lebih bebas untuk bermainnya. Kemudian di sini tingkat kesulitannya ada tenang, mudah, normal, dan sulit. Tentu saja dari atas ke bawah ini dari mudah ke susah ya. Nanti kalau sulit ya berarti nanti akan susah. Nanti ada monster-monster yang menyerang kita, nanti akan lebih banyak juga seperti itu. Kemudian kita bisa langsung saja, misalkan kita mau menjadi host ya. Kalau mau menjadi host, kita klik saja hostnya. Sama seperti tadi, kita menunggu garisnya ini penuh. Nah, sambil menunggu di sini juga ada perintah-perintah atau petunjuknya nanti untuk bermain. Nah, sudah ya. Nah, kita sampai di world baru di sini. Cara bermain dengan teman, kita bisa klik escape ya pada keyboard, dan kita bisa klik bagikan tautan. Di sini nanti teman kita akan diminta untuk memasukkan kode-kode ini. Ada ikan, ada beliung, dan rel ya. Nanti teman-teman kita diminta untuk memasukkan kode ini. Kode ini juga bisa diubah dengan mengklik ini refresh ya. Kita klik konfirmasi, nah maka akan diajak lagi. Nanti kita bisa membagikannya lewat Teams, email, dan Google Classroom. Kita bisa copy dan paste di situ. Nanti teman-teman kita akan memasukkan kode tersebut yang telah kita bagikan ya. Kemudian
Itu saja untuk bermain dengan teman. Sekarang coba kita praktekkan kalau kita bergabung ya. Kalau kita bergabung akan saya berikan caranya jika kita sebagai undangan bermain ya. Kalau tadi kan kita mengundang, sekarang kita sebagai undangannya. Jadi kita yang memasukkan kodenya ya. Jadi ini hanya caranya ya, karena di sini saya tidak akan memainkan bersama teman karena memang belum ada teman saya yang bermain Minecraft juga. Nah, di sini bisa klik bergabung ke dunia. Nah, tadi kan ada kode yang dimasukkan. Nah, berarti kalau kita sebagai undangan kita bisa memasukkan kode sesuai dengan undangan yang tadi, kemudian klik konfirmasi. Nah, setelah klik konfirmasi, nanti kita akan langsung bergabung ke World yang telah dibuat oleh teman kita kalau kita sebagai undangan ya. Nah, kemudian kalau kita nanti sebagai guru, kalau kita nanti sebagai guru, kita dapat memainkannya itu dengan mode classroom ya. Mode classroom. Apa itu mode classroom? Mode classroom adalah nanti aplikasi yang harus kita install. Nanti kita bermainnya akan lebih mudah, akan lebih terkontrol kita sebagai host. Nah, contohnya, sebagai contoh, kita perlu masuk ke dunia dulu ya. Atau kita masuk di kita buat baru saja tidak apa-apa, seperti tadi ya. Kita sebagai host ya, Nah, sambil menunggu ini loading, yang perlu diperhatikan untuk membuat mode classroom, kita perlu menginstal, nah ini, Classroom Mode for Minecraft. Nah, cara menginstalnya juga cukup mudah. Di web tadi kita perlu klik ini, Learn More Here. Nanti kita akan mendapatkan file aplikasinya dalam format exe ya. Nanti cara installnya juga mudah, tinggal klik lanjutkan. Kalau sudah terinstall nanti akan muncul shortcut seperti ini. Nah, mari kita kembali ke Minecraft Education Edition-nya. Mari kita sambil membuka juga Classroom modenya, sambil kita buka Classroom-nya. Kita buka Classroom modenya ya. Nah, di sini sudah muncul untuk Classroom modenya. Nah, sama seperti di Minecraft awal tadi, kita diminta untuk login ke akun Microsoft ya. Kita tulis saja email kita. Email Microsoft, kemudian kita masukkan password. Kita sign in. Sedang proses untuk masuk. Nah, akan muncul seperti ini, yaitu muncul komen maksud saya komen ya, komen. Lalu kita copy di sini, kemudian kita kembali ke Minecraft-nya. Nah, cara memasukkan komennya, kita bisa klik obrolan ya, kita bisa buka di obrolan dan kita pastekan di sini. Kita klik Ctrl V atau paste. Nah, lalu kita kirim saja di sini.
Nah, di pojok kiri atas itu sudah ada keterangannya, sambungan dibuat ke server sekian sekian sekian. Nah, itu tandanya sudah proses. Kemudian selain itu kita juga dapat melihat di sini. Nah, kalau sudah berhasil berarti di classroom-nya akan berubah menjadi seperti ini. Di sini kita bisa melakukan obrolan dengan siswa, misalkan apakah sudah siap bermain. Nah, maka kita sebagai guru akan bisa mudah mengontrol siswa melalui classroom mode ini. Nanti siswa juga bisa membalas chatnya. Kemudian di sini ada peta atau koordinat letak kita ya, di sini letak kita pada game ini ada di ini koordinat 6 ya 64 69,4 ya. Kemudian di sini di menu sini ada kita bisa mengubah pengaturan di classroom modenya ya. Nah, di sini bisa mempause game untuk semua pemain. Kita harus klik on gini untuk pause untuk semua pemain. Kalau off ya berarti tidak pause ya. Kemudian di sini kita mematikan chat untuk semua peserta. Kemudian kalau di sini kita bisa mengatur cuaca. Di sini kita bisa mengatur monsternya ada di sini. Ada juga pemain bisa terluka atau tidak. Kemudian bisa memodifikasi blok dan lain sebagainya ya. Ada banyak sekali cara mengubah pengaturan di mode classroom ini. Mohon maaf saya tidak bisa mempraktekkan dengan pemain lain ya di sini. Saya hanya memberikan bagaimana cara bermain dengan pemain lain dan bagaimana cara menggunakan mode classroom. Nah, jadi kurang lebih seperti itu bagaimana cara bermain Minecraft Education Edition, dan itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.